Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan saat ini saya sedang berada di Putra Barong Dance, Celuk Gianyar, dan akan berbincang-bincang bersama Ibu Sukmawati Soekarno Putri yang akan membahas tentang pagelaran topeng-topeng. Om Swastiastu, Punapi Gatra, apa kabar Ibu? Baik. Inggih. Nah, sebelum membahas tentang pagelaran topeng-topeng, pemirsa Bali Now ingin tahu nih apa sih kegiatan, kesibukan Ibu akhir-akhir ini? Ya sudah di dalam jangka waktu sebetulnya 2 tahun ya. 2 tahun itu saya berproses di dalam menciptakan suatu karya cipta yang saya beri judul yaitu Topeng-Topeng. Gitu. Jadi sebetulnya impian ini, keinginan ini sudah lama saya pendam ya, karena tadinya saya tuh tahun 80-an lah kurang lebih sudah ingin membuat suatu pagelaran dari topeng-topeng tersebut dengan partner saya, teman penari dari Bali juga gitu. Tetapi sayang sekali terus dia itu meninggal ya karena sakit itu, terus jadinya saya terhenti kemudian saya belum dapat lagi teman yang bisa nyambung gitu ya dengan keinginan saya. Ya sudahlah, lagi pula waktu itu suasana beralih, jadi saya lebih aktif di politik dan sudah berapa kali saya mengisi wawancara di Bali TV sebetulnya ya, tapi urusannya politik gitu dengan partai yang lawas ya. Kemudian setelah proses pandemi ya, mewabah gitu di Indonesia, saya kan selalu kangen ya sama Bali gitu ya. Jadi selalu Bali itu menjadi daerah kunjungan saya dari sejak kecil, memang sudah dibiasakan oleh Bapak ya, Bung Karno, kalau kami di waktu liburan pasti berkunjungnya ke Bali gitu. Salah satunya pilihannya karena ada istana kreasi beliau ya di Tampak Siring. Jadi kami menginap di istana Tampak Siring tersebut. Jadi Bali itu sudah di dalam jiwa dan darah saya gitu ya. Terus ya setelah di dalam pandemi ini saya merenung juga dan saya berkenalan kebetulan dari Sang Hyang, diberi petunjuk bahwa saya mendapatkan teman gaul lah ya di dalam seni tari, di mana dia juga sarjana seni isi gitu di dalam seni pertunjukan khususnya tari. Kemudian dia juga ingin sekali diberi kesempatan untuk memperluas kreasinya, diberi kesempatan untuk berkreasi gitu. Jadi ya kita berdiskusi dan saya juga senang sekali kalau itu anak muda itu mau membantu saya gitu. Ya kemudian kami nyambung lah ya, dan saya sudah ada lihat beberapa karya ciptanya gitu, memang bagus, ada talenta ya. Ya kemudian kami berdiskusi bahwa saya mau membuat suatu pagelaran khususnya topeng-topeng, karena saya sebetulnya yang banyak belum diketahui oleh masyarakat Bali khususnya dan juga Indonesia, bahwa saya adalah seorang penari topeng Bali wanita pertama. Oh iya? Gitu ya. Iya, karena masyarakat Bali kan sudah sangat tahu ya bahwa topeng itu adalah ranah lelaki. Bukan untuk wanita. Untuk wanita. Jadi mereka kalau wanita kan pasti legok, pendek kan gitu ya. Tapi itulah yang saya tertarik dan saya mau belajar, karena waktu saya di Akademi Tari di Jakarta di kelas Bali, memang saya ditanya mau di kelas Bali mau apa dipilih. Saya bilang tari topeng gitu. Loh, itu kan ranahnya laki-laki, tapi ya kenapa tidak gitu. Ya kalau kembali lagi saya mendapat contoh dari anak agung
Ayu Bulan Trisna. Hmm. Ayu Bulan Trisna juga adalah penari baris wanita pertama, gitu loh. Jadi ya Ayu Bulan Trisna bisa menarikan baris yang untuk lelaki, kenapa saya juga enggak? Iya, iya. Jadi mulailah saya belajar kepada seorang guru yang bagus, penari topeng, yaitu Inyoman Kakul dari Batuan. Tahun berapa itu? Tahun 70-an ya, karena dosen saya yang di Jakarta bilang ada guru tari yang bagus dan memang penari pada saat itu paling populer di Bali, yaitu Pak Nyoman Kakul. Tapi ya harus belajarnya ke Bali. Ya, kemudian saya jadinya belajar ke Bali 1 bulan, 2 bulan, ke Bali Jakarta, nanti kembali lagi sampai akhirnya lulus gitu. Berarti saat itu sudah sering bolak-balik ke Bali, Bu ya? Iya, dan juga ya setelah lulus diujinya juga seperti adat di Bali, bahwa ada, karena topeng ini kan termasuk suatu jenis tari sakral ya. Jadi sebetulnya zaman dulu itu ditarikan hanya di pura gitu. Jadi sakral, tapi kemudian kemajuan zaman menjadi salah satu pilihan untuk disajikan kepada wisatawan gitu. Jadi di panggung-panggung wisata pun kita bisa melihat topeng, dan saya pun ikut juga kalau di odalan di pura gitu, ngayah gitu, saya ikuti juga karena itu petunjuk dari guru saya gitu. Jadi apa nih yang membuat Ibu begitu cinta, begitu mencintai Pulau Bali ini? Ya, saya kira itu juga udah panggilan jiwa saya, darah saya, karena kan yang putri saya dari Bali ya, dari Singaraja. Jadi ibunya Bung Karno kan dari Singaraja gitu. Jadi ya sudah menjadi darah daging saya, jiwa saya juga. Saya sejak kecil memang sudah dibentuk dan diharapkan oleh ibu saya. Waktu itu saya naik pentas 4 tahun ya. Dan saya diiringi oleh gamelan Bali dan diberikan busana, tapi tari kebiar. Kebiar itu umur 4 tahun. Dan itu lagi keinginan ibu saya, sebetulnya saya jadi penari kebiar gitu kayaknya. Karena waktu itu kan ngetop ya, Mario tuh sebagai penari kebiar yang pelopor dan bagus gitu. Ya, jadi sudah dari usia kanak-kanak sudah diperkenalkan seni budaya Bali. Baik pemirsa, usai jeda kami masih akan membahas tentang proyek pagelaran topeng-topeng karya dari Ibu Sukmawati Soekarno Putri. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih bersama Ibu Sukmawati Soekarno Putri, kami masih membahas masalah pagelaran topeng-topeng dan akan membahas tentang seni budaya Bali. Nah, menurut Ibu, apa sih perbedaan budaya Bali yang sekarang dan budaya Bali yang dulu? Dan seperti apa budaya Bali sekarang? Saya kira perjalanan seni ya, seni pertunjukan itu kan ya bagus lah ya, artinya ada perkembangan dari zaman ke zaman ya, artinya kan tidak selalu harus statis gitu ya. Jadi kalau saya menilai dari perkembangan seni tari tradisional gitu ya, karena tadinya umpamanya seperti topeng aja itu kan dulunya untuk pura gitu ya, tapi kemudian setelah kemajuan zaman bahwa wisatawan yang berkunjung itu harus diberikan wawasan bahwa seni budaya di dalam seni tari itu salah satunya adalah tari topeng, selain tari-tari legong dan lain-lain sebagainya, sebagai suatu sajian yang memberikan wawasan, ini loh seni tari Bali kan gitu. Nah kemudian kan tetap saja seniman di Bali ini kan kreatif, jadi mereka ya tidak saja statis di pakem itu aja gitu, pasti kan ada ingin kreasi, kemajuan, suatu inspirasi yang memberikan suatu pembaruan. Jadi kemudian seperti muncul tari tenun, itu kan suatu kreasi baru gitu ya.
Tapi apa namanya, kemudian berjalan lagi, ada lagi sampai sekarang pun pasti ada kreasi-kreasi baru Betul, gitu. betul. Saya kira itu biasa ya di dalam suatu seni pertunjukan, ya harus begitu gitu. Walaupun tidak meninggalkan seni yang sangat tradisi gitu loh. Cuma ya ada beberapa pengamatan saya yang kadang seperti di topeng, karena itu kan memang apa namanya, areanya saya ya, bidangnya saya gitu, saya amati gitu. Seperti waktu saya kecil itu di dalam busana ya kok berubah gitu. Seperti dulu busana di Betari Durga ya. Betari Durga itu dulu busananya menurut saya waktu saya masih kecil nonton, karena kalau datang ke Bali kan pasti lihat tari-tarian dan barong rangde atau barong dengan ada Betari Durganya keluar itu tampil, itu busananya kok anggun gitu ya, dan agung gitu. Karena apa? Karena seperti saya amati dulu tuh ada foto-fotonya waktu dari zaman Belanda pun begitu, bahwa ditampilkannya dengan memakai kain, karena memang wujudnya kan maksudnya kan adalah wanita, ibu gitu ya. Jadi betari gitu loh. Jadi apa layak lah demikian. Tapi kemudian setelah beberapa tahun saya tidak ke Bali, kemudian saya datang lagi dan saya ingin lihat lagi, ada suatu perubahan yang menurut saya loh agak janggal ya. Seperti contoh soal di dalam busana itu kok sekarang Betari Durga tuh pakai celana gitu loh. Terus ada ditonjolkan susunya ya, yang tidak artistik gitu, tidak estetis gitu. Jadi nggak bagus gitu. Malah kesan saya kok jadi kayak konyol gitu, kayak lucu gitu loh gitu. Jadi sayang sekali ya, padahal dulu ada contohnya tuh bagus, anggun gitu ya. Mahisnya tuh lebih taksunya ada. Nah, jadi saya juga saya berdiskusi dengan senior topeng di sini di Bali gitu. Aduh, semoga kita bisa mengubah pola pikir yang agak lebih baru gitu ya. Itu kan agaknya tahun 80-90 perubahan itu. Jadi kok kurang bagus gitu. Kenapa tidak kembali yang seperti dulu? Ya. Jadi ada taksunya begitu dari busananya. Jadi apa yang melatar belakangi Ibu dalam membuat pagelaran topeng-topeng ini? Ya, karena saya memang tertarik biasa dari remaja, karena terutama saya lebih tertarik dan mengenal topeng Bali itu karena di kamar bapak saya dipasang itu topeng-topeng Bali, dan saya terkesan ya sangat bagus gitu ya. Lain dengan topeng-topeng Jawa gitu. Jadi saya lebih tertarik topeng Bali yang kemudian saya dalami sampai saya belajar dan lulus. Dan itulah impian yang terpendam itu. Kemudian saya diberi petunjuk oleh Sang Hyang, mendapatkan teman untuk berkreasi bersama. Mari di dalam pandemi ini kita jangan berhenti saja karena ketakutan gitu ya, tapi marilah di dalam menjaga kesehatan pun kreasi kita jangan sampai terhenti. Gitu. Jadi kenapa harus topeng-topeng, Bu? Ya itu karena impian saya kan memang sudah terpendam waktu teman saya meninggal. Oh, jadi gitu. itu yang latar belakang. Impian saya kan juga membuat suatu karya cipta topeng-topeng, karena saya penari topeng. Kan, gitu. Iya. Jadi makanya Ibu membuat sebuah pagelaran bertemakan topeng-topeng. Jadi penari yang dilibatkan dari mana? Semuanya Bali. Bali semua. Ya. Sekitar jumlahnya berapa itu, Ibu? Yang terlibat itu kurang lebih 130-an lebih ya. 100. Itu untuk penari dan musisi. Gitu. Penari dan musisi. Nah, Ibu juga dibantu dalam proses kreatif ini dibantu oleh seorang koreografer muda, dia sarjana seni isi ya. Iya, jadi nanti di segmen ketiga ya Bu, kita hadirkan koreografer yang menemani Ibu dalam untuk mewujudkan pagelaran ini. Baik pemirsa, kita jeda saat, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now.
Baik pemirsa Bali Now, masih bersama Ibu Sukmawati Soekarno Putri dan sekarang kami ditemani oleh koreografer yang membantu Ibu Sukma dalam mewujudkan nanti pagelaran topeng-topeng, yaitu Mas Bagas. Nah, ini Mas Bagas sangat manis, seperti Ibu Sukma sangat manis. Nah, Ibu Sukma boleh diceritakan proses kreatif dari awal Mas Bagas terlibat dalam persiapan proyek pagelaran topeng-topeng. Ya, jadi suatu hari saya diperkenalkan oleh ini Bagas Karayana, dia dari sarjana seni isi, kemudian saya pernah melihat kreasinya gitu, baru saya tahu oh ini anak muda ini yang membuat koreografi tersebut gitu. Terus setelah berkenalan ya dia kan menyatakan keinginannya untuk berkreasi, diberi kesempatan di dalam suatu karya cipta kalau ibu memang akan membuat suatu kreasi karya cipta gitu. Terus oh iya ibu kan jadinya teringat lagi impian ibu beberapa tahun yang lalu yang terpendam gitu ya. Terus ya kami diskusi bersama ya, kemudian saya juga memberikan kesempatan untuk generasi muda terutama khususnya Bali, ayo deh bantu ibu gitu, kamu juga ekspresikan kreasimu di dalam suatu bagian daripada karya cipta ibu ini yaitu topeng-topeng. Dan di dalam filosofinya memang saya terinspirasi oleh Trihita Karana, di mana ada 3 sebab kebahagiaan, yaitu kepada Tuhan, kepada alam semesta, dan hubungan kepada manusia. Dan di situ saya lebih bercerita tentang dunia manusia gitu, dan manusia itu kan saya wujudkan di topeng-topeng tersebut karena ibu kan memang inspirasinya dari situ. Kemudian kita membuat suatu grup yang kita sebut studio inspirasi. Jadi grup tari kita ini adalah studio inspirasi. Nah, kemudian ya ibu ceritakan bahwa nanti ibu karya ciptanya begini, bagiannya begini. Nah, Bagas akan diberikan suatu 2 sesi, 2 bagian daripada kreasi kontemporer. Karena nanti yang tradisi pun ikut serta, tapi nanti saya berikan dia, saya percayakan untuk berkreasi kontemporer. Di mana juga nanti akan tampil kreasi topeng-topeng modern gitu. Jadi itulah yang harus dikerjakan atau diciptakan oleh Bagas di dalam karya topeng-topeng. Saat pertama kali Mas Bagas ditawari oleh ibu, bagaimana sih perasaan di benak Mas Bagas saat itu? Ya tentunya saya sangat bangga dan sangat senang sekali tentunya diberi kesempatan oleh ibu seorang promotor Indonesia memberi saya kesempatan sebagai penggarap atau koreografer tari di Bali untuk mewujudkan cita-cita ibu sebagai wujud pengabdian ibu kepada Bali. Nah itu tentunya sangat berharga bagi saya. Sebuah tantangan juga. Sebuah tantangan juga pastinya dan pengalaman. Iya. Dan sekarang prosesnya sudah berapa persen? Nanti akan ada sesuatu yang dikatakan baru ya, something new gitu. Karena lain daripada topeng tradisi, karena musiknya itu berbeda. Musiknya bukan gamelan Bali, tetapi kebetulan saya mempunyai teman alumni gitu, dia akademi musik namanya Franky Raden, dan saya akademi tari. Dia membuat suatu komposisi musik yang menurut saya sangat bagus sekali gitu ya, karena tabuhannya itu adalah tabuhan tradisi dari seluruh ya kurang lebih beberapa daerah di Indonesia, dan membuat komposisi yang bagus gitu. Terus jadi saya juga bilang ayo kita pakai musiknya ini suatu tantangan buat Bagas juga, karena sesuatu yang asing dan baru tapi ya ayo pasti bisa, saya yakin kok pasti seniman Bali itu pasti bisa deh gitu. Dan akhirnya ya di dalam berproses setahun dan 2 tahun gitu sudah tercipta.
Jadi apa hal-hal tersulit nih yang Mas Bagas hadapi? Ya tentunya yang hal tersulit yang seperti Ibu katakan tadi adalah sebenarnya kan ini musiknya musik orkestra. Nah, orkestra itu adalah penggabungan musik antara musik instrumen Nusantara. Nah, seperti misalkan kayak kita kan di Bali adalah gamelan, nah kendang, habis itu juga trompong segala macam. Nah, kalau misalkan di Jawa mungkin alat instrumennya apa gitu. Nah, itu dijadikan satu tuh. Jadikan satu sebagai musik orkestra namanya. Nah, itu sangat asing di kuping saya. Sangat gimana ya, dan tentunya bukan saya juga, dan ini kan penarinya semua dari Bali. Nah, dari Bali pun juga asing mendengarnya. Oh gitu, Bu? Iya, tapi itu suatu ya wawasan baru buat mereka ya, something new. Biasanya kan, Tapi saya yakin bahwa setiap seniman Bali itu pasti bisa. Karena juga saya bermaksud bahwa seluruh kreativitas topeng Bali ini bisa masuk ke dalam pelosok Indonesia, di dalam irama dan nada. Betul. Itu luar biasa. Berarti Mas Bagas, itu sebuah tantangan. Bagaimana nanti di tanggal berapa Ibu kira-kira bisa kami saksikan nih masyarakat Kita akan Bali? pentas di tanggal 18 dan 19 November karena kami bermaksud memang untuk menyemarakkan G20. G20 itu kan 15-16 kalau nggak keliru. Tapi kan setelah itu pasti delegasi yang seksi repot masih berada di Bali. Jadi ya kita juga turut memeriahkan agar G20 itu bisa sukses berjalan dengan aman dan lancar bagi persembahan kepada dunia. Dan saya pun dengan teman-teman seniman Bali di sini juga turut mempersembahkan untuk Bali khususnya dan untuk Indonesia pada umumnya. Berarti memang mengambil momen pas G20. Luar biasa. Ini hiburan juga buat kita yang haus akan hiburan seni budaya Bali. Betul. Nah, baik pemirsa, kami masih akan kembali setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa Bali Now, sudah di segmen terakhir nih Ibu. Ternyata nanti kita akan disajikan pagelaran yang luar biasa di momen G20 untuk masyarakat Bali, untuk dunia juga Ibu nih. Iya. Nah Ibu, seperti apa sih peran serta masyarakat dan pemerintah Bali dalam melestarikan budaya Bali saat ini? Terutama saya dan teman-teman dari Studio Inspirasi dan seniman yang terlibat di dalam topeng-topeng, kami sangat mengucapkan terima kasih, bersyukur sekali karena Gubernur Bali Bapak Iwayan Koster memberikan dukungan kepada kami untuk pagelaran ini. Terus juga kepada pihak-pihak yang sangat mendukung, ada beberapa, kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya. Kemudian untuk masyarakat, saya tahu bahwa segmen kami ini di Karya Cipta Topeng-Topeng bukan semacam segmennya band ya, beda gitu ya. Jadi kalau kami adalah akademisi. Betul. Jadi kami harapkan paling tidak mungkin kalau dari segmen pemuda-pemuda Bali nggak tertarik dengan topeng-topeng kuno mungkin dipikirnya gitu ya. Tetapi saya mengharapkan bahwa segmen dari akademisi terutama lingkungan seni pertunjukan itu sangat diharapkan bisa turut serta mengamati kemajuan zaman sekarang gitu ya, Bali Now gitu, bahwa karya cipta Ibu itu Ibu persembahkan bersama teman-teman untuk menambah wawasan mereka di dalam suatu karya cipta yang Ibu tunggu, kami tunggu opininya apa sih gitu loh. Jadi dari akademisi lah kami harapkan betul-betul bisa bisa turut menonton. Wajib tonton. Wajib. Masyarakat Bali pun wajib menonton. Kalau Mas Bagas nih, apa nih harapan Mas Bagas nih untuk pagelaran nanti nih, pagelaran topeng-topeng? Harapannya sih agar seni budaya Bali terus berkembang secara modernisasi dan tidak stuck segitu saja. Dan satu pun juga pagelaran kita harus sukses itu guys. Iya, itu pasti, itu wajib pasti gitu ya. Ibu, ini pamungkas Ibu, mungkin ada pesan-pesan Ibu kepada masyarakat Bali.
Ya, kepada masyarakat Bali ya, eh, amalkan dan lestarikan seni budaya Bali dengan catatan bahwa tidak menutup kemungkinan suatu inspirasi baru bagi kemajuan dari seni budaya Bali itu sendiri. Waduh Ibu matur suksema niki bincang-bincang hari ini. Semoga sukses nanti pagelaran topeng-topeng karya Ibu Sukmawati Soekarno Putri, dan matur suksema juga Ibu sudah turut mencintai, melestarikan dan menjaga seni budaya Bali. Rahayu Ibu. Matur suksema Mas Bagas. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami tentang pagelaran topeng-topeng. Semoga bincang-bincang kami tadi bisa memberikan motivasi dan bermanfaat bagi kita semua. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi 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 Om.